Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Arif Pujianto di channel YouTube aku Mas Arif Channel atau MAC. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Arif Pujianto, NIM 1802010. Jadi di pertemuan kita kali ini saya bakalan sedikit membahas tentang data mining. Salah satu metodenya yang sering digunakan yaitu decision tree. Dari namanya aja kita tahu ya, tree itu pohon. Jadi ini polanya berbentuk seperti pohon keputusan. Jadi di sini saya sudah ada salah satu studi kasus yang saya dapetin di jurnal, yang nantinya bakal kita kerjain, kita selesain. Maaf ya, agak sedikit berisik ya, soalnya dekat jalan jadi agak bising. Oke. Jadi ini jurnalnya. Jadi ini berjudul implementasi algoritma C4.5 untuk menentukan penerima beasiswa di SST Harapan Medan. Oke, jadi dari sini nanti kita bakal nyelesain kasusnya, dan ini bakal menggunakan salah satu aplikasi yang ini ya, yang digunakan untuk perhitungan data mining, yaitu RapidMiner. Untuk metode sendiri, saya menggunakan metode decision tree, dimana ini adalah metode yang biasanya umum digunakan sih. Metode ini struktur flowchartnya mempunyai seperti pohon ya, atau tree, makanya dinamakan decision tree, dimana setiap simpul internal menandakan suatu tes atribut, setiap cabang mempresentasikan hasil tes, dan simpul mempresentasikan kelas atau distribusi. Jadi bentukannya tuh ini kayak gini nih. Ini pohon keputusan. Ini kayak ini pohon keputusan. Jadi untuk pohon keputusan sendiri ini ada tingkatannya. Ini ada node akar, ini ada internal node, ya ini ada left node, dimana node akar itu akar utama yang memiliki output dan tidak memiliki input. Dan internal akar itu ini yang memiliki input dan mempunyai output seperti ini. Dan left node itu adalah yang terakhir, dia tidak memiliki output tapi memiliki input. Seperti ini. Itu sedikit gambaran analisa tentang metode ini. Jadi ini kita udah ada datanya, nanti bakal kita bedah, bakal kita cari, dimana nanti kita bakal mencari di sini. Ini ada entropi, ada gain, dimana untuk entropi sendiri itu adalah nilai informasi yang menyatakan ukuran ketidakpastian dari atribut dari suatu kumpulan objek data dalam suatu bit. Untuk gain sendiri itu merupakan reduksi yang diharapkan di dalam entropi yang disebabkan oleh pengenalan dari atribut dari A. Atribut yang memiliki nilai informasi gain yang terbesar, yang selanjutnya itu yang bakal kita pilih untuk kita lakukan ujian himpunan. Jadi untuk rumusnya pun ini udah di sini. Untuk mencari entropi itu min P1 proporsi 3 kali log 2 P1 lagi. Untuk menghitung gainnya, ini entropinya tadi hasil ini dikurang dengan S1 per S. S1 di sini ada proporsi S1 dikurangin S. S itu adalah himpunan kasusnya, jumlahnya, dikali entropi S1. Oke, langsung aja ya. Jadi ini data udah saya siapin, udah saya pindahin dari sini tadi. Mana tadi? Ini data yang ini udah saya pindahin ke Excel. Kita bakal lakukan perhitungannya sedikit biar agak paham ya. Oke, saya besarin. Jadi di sini ini bakal sama nanti kayak yang ini. Jadi kita cocokin aja. Sini saya udah nyari. Yang pertama kita cari itu adalah jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah datanya atau kasusnya dengan rumus kaunta. Kita blok dari ini masih M1 sampai M20.
Oke, dapatlah jumlahnya 20. Jadi sini ada 20 data atau 20 kasus. Untuk yang ditolak sendiri, kita cari di sini. Maksudnya di sini adalah ditolak itu munculnya berapa kali di sini. Dan diterima pun munculnya juga berapa kali. Pakai rumus count if, kita blok semua. Sudah itu titik koma, kita klik yang bacaan ditolak. Jadi nanti dia rumusnya bakal ngebaca yang kata-kata ditolak ini bakal berapa kali muncul. Kita enter. Jadi sini ada 8 kali. Kalau nggak percaya bisa dihitung secara manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk yang diterima itu ada 12. Jadi 12 tambah 8 itu jumlahnya ada 20. Oke, jadi gitu. Selanjutnya kita cari untuk entropinya. Yang tadi ya, pakai rumus yang tadi. Dimana untuk yang diterima dibagi dengan jumlah kasus dikalikan M-log diterima dibagikan dengan jumlah kasus ditambahkan, dikarenakan dia ada 2 ya, kalau untuk dirumuskan 1, kalau ada 2 jadi ditambahkan, ditolak ini dibagi dengan jumlah kasus dikali M-log 2 di ini ditolak dibagi dengan jumlah kasus, dapatlah entropinya 0,97095. Ya, sama kayak yang di sini ya hasilnya. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk semester ya. Untuk atributnya semester. Sini ada semester 2, 4, 6. Jadi kita sama aja di sini. Yang pertama kita cari jumlah. Semester 2 itu ada berapa sih datanya, berapa kali muncul? Kita hitung manual ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, dan di sini pun juga sama 5 karena kita hitung pakai rumus biar lebih praktis dan cepat. Untuk yang ditolak pun sama aja. Ini rumusnya kita tujuannya mencari semester 2 yang ditolak itu berapa kali dia muncul. Kalau secara manual kita hitung nih. Semester 2 cuma ada 5 nih. Yang ditolak di sini ada berapa? Cuma 1. Jadi di sini bakal terhitung 1. Untuk yang ke bawahnya ini tinggal ditarik aja. Rumusnya bakal ngikut. Untuk yang diterima pun sama aja rumusnya kayak yang di atas. Kita nyari berapa sih yang muncul di semester 2 dan diterima. Jadi muncul ada 4. Untuk rumus entropinya pun sama aja, sama kayak yang atas. Jadi kalau udah 1 ini tinggal ditarik aja ke bawah. Itu bakal sama semua nih, tinggal ditarik ke bawah. Rumusnya semua sama. Untuk gain sendiri, rumus gain tadi yang udah kita bacain ya. Jadi dia di sini entropi awal tadi, entropi jumlah itu dikurang dengan jumlah kasus yang atau jumlah data yang ada di semester yaitu 2-nya dibagi dengan jumlah total semua kasusnya dikalikan dengan nilai entropi yang sudah didapat. Begitu juga yang bawahnya semester 4 sama aja, yang ini dibagi dengan ini dikalikan dengan ini. Yang semester 6 yang ini jumlah yang total yang 6-nya berapa kali muncul dibagi dengan jumlah kasus dikalikan dengan entropinya, dapatlah hasil 0,19445. Oke, sama yang di sini. Untuk yang atribut nilainya itu sama aja rumusnya kayak yang di atas. Nanti kalau udah dapet semua, ini sebenarnya nanti kalau teman-teman dapat ini dia bakal 6 ya, 6 kayak gini nanti. Itu 6 itu maksudnya di sini itu bernilai 0. Tapi kalau nggak kita isi ini nggak bakal bisa dicari nanti. Jadi kita kalau yang 6 itu kita isi aja 0. Ini kalau udah diisi 0 dia bakal muncul hasilnya. Ini kalau udah semua nanti dicari, kita cari nilai gain yang tertinggi, dimana nilai gain tertinggi itu ada di sini ya. Nih di IPK dengan nilai 0,62612. Jadi untuk nilai ini nanti yang bakal kita jadikan not akarnya atau akar utama. Di sini sama aja nih ya hasilnya yang keluar. Dimana nanti dari hasil perhitungan nilai entropi dan gain not 1 ini dapat gambarannya kayak gini nih. Cuman untuk yang di
IPK yang very good itu belum mengklasifikasikan nilai menjadi satu keputusan, sehingga kita harus memprosesnya lagi. Nah, jadi proses selanjutnya ini udah saya siapin datanya. Kita hanya perlu mencari yang IPK-nya very good aja. Ada berapa? Ini udah saya sortirin. Yang very good itu cuma ada 6. Itu di semester 4 sama semester 6. Nah, ini datanya. Mahasiswa 6, 7, 11, 12, 18, 19 sama 20 yang masuk. Jadi untuk prosesnya kita buat prosesnya sama aja sama kayak yang seperti ini tadi. Cuman bedanya kita hanya mencari untuk yang IPK very good-nya. Nah, jadi kalau udah sama aja rumusnya kayak tadi dapat. Ini semua hasilnya sama dengan yang di sini ya. 0,24098. Nanti kalau udah dapet di gambarannya nih bakal seperti ini. Ini kita jadi tahu nih. Jadi salah satu kriterianya itu harus IPK-nya yang bagus biar bisa menerima beasiswa. Jadi kalau IPK-nya udah cum laude bagus, itu dia menerima beasiswa. Kalau IPK-nya hanya good, dia tidak menerima beasiswa karena kalah dengan yang cum laude. Dan bila IPK dia very good dan di sini JTO ya, JTO di sini kita lihat dulu. Jadi untuk JTO itu jumlah tanggungan orang tua. Untuk PO ini adalah penghasilan orang tua. Untuk dan ini dari listrik ya. PO ini penghasilan orang tua dan dari listrik. Jadi di sini kalau kita jelasin tadi, kalau IPK-nya very good dan penghasilan orang tuanya banyak, itu bakal maksudnya tanggungan ya. JTO tadi jumlah tanggungan orang tua. Jumlah tanggungan orang tuanya banyak, itu bakalan diterima. Tapi kalau jumlah tanggungan orang tuanya cukup, dia bakal ditolak. Nah, gitu gambarannya. Ini langsung aja nanti kita implementasiin di rapid miner, apakah hasilnya nanti sama. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, sebentar ya. Nah, ini udah dibuka. Jadi tadi saya udah ini ya, udah coba ngerjain. Nah, di sini kita buka proses yang pertama aja dulu. Nah, jadi ini caranya ya. Itu caranya sih gampang sih. Yang pertama kita di sini Excel. Jadi karena kita membaca data Excel, jadi tinggal nanti kita drag aja ke sini. Untuk di sini nanti kita isi datanya. Datanya itu mau yang mana? Datanya kita yang ini kan. Ini sebelumnya kalian harus buat dulu datanya. Dari data yang tadi itu di pengelompokan sendiri kayak gini. Ini data yang bakal dites di rapid miner. Nih, ini nanti kita data isi. Sudah diisi nanti, ini bakal berubah jadi ini kalau data udah diisi. Sama kayak ini. Ntar coba kita isi ya. Nah, itu bakal berubah. Kalau udah kayak gini, nanti kita cari metode yang kita pakai ini ya, decision tree. Mau diklik 2 kali atau di drag sama aja. Nanti ini kita tinggal tarik di sini. Ini sama kayak yang atas ya, kita pakai yang atas aja. Ini tarik ke sini, yang mood ini kita tarik ke sini, yang ini kita tarik ke sini, kita jalankan. Nah, jadi ini ya udah keluar. Kita lihat gambar pohon keputusannya. Nah, ini sama ya.
pohon keputusannya sama kayak di sini. Ini sama ya, IPK cum laude ditolak. Nih sama aja nih, sama aja dengan di sini. Jadi ini berarti aplikasi kita jalankan di aplikasi dan secara manual itu hasilnya sama, nggak berbeda. Jadi ini nantinya dia biar bisa mendapatkan beasiswa, maksudnya jika IPK dia cum laude dia langsung diterima, jika IPK dia hanya good dia ditolak. Jika IPK dia very good dan jumlah tanggungan orang tuanya itu banyak, dia bakal diterima. Tapi jika tanggungan orang tuanya sama dengan cukup, dia bakal ditolak. Jadi kayak gitu sih secara garis besarnya. Nah, dan misal kita ada data baru nih, kita bisa masukin nih. Kita mau tahu nih, misalnya mahasiswa ini kan 20 mahasiswa berapa gitu, 30 gitu, dia semester 2, IPK dia good, penghasilan orang tuanya sedang, jumlah tanggungan orang tuanya banyak. Nah, di sini kita belum tahu di sini hasilnya dia diterima atau ditolak. Nah, caranya di Rafiq Minar itu bisa kita save, kita save ya. Kita buka data yang kita uji. Nah, di sini udah saya siapin ya. Jadi kalau untuk data yang diuji itu dia ada dua. Yang pertama ini data yang pertama tadi, data yang ini kita masukin. Untuk yang ini data yang diuji, yang ini. Nah, ini yang kita masukin. Dan metode kita pilih. Dan ini adalah semisal kayak nyatuin mode yang dari sini. Ini dari sini diproses, nanti tampilannya bakal di sini dan dihasilkan output keluarnya. Oke, coba kita jalanin ya. Jadi di sini ya, ini untuk pohon keputusan yang tadi. Nah, di sini untuk hasilnya, ini sama kayak di soal nih. Kalau semester 2 IPK-nya good, PO-nya sedang, JTO-nya banyak. Ntar kita nih ya, semester 2 IPK-nya good, PO-nya sedang, JTO-nya banyak. Prediksi yang bakal dihasilkan hasilnya adalah di sini ditolak. Kenapa ditolak? Kita lihat ke pohon keputusan tadi. IPK-nya itu good, itu sudah pasti ditolak. Walaupun penghasilan orang tuanya sedang, JTO-nya banyak, itu hasilnya tetap bakal ditolak karena di sini persyaratannya jika IPK-nya saja sama dengan good itu langsung ditolak. Jadi gitu tuh caranya. Jadi kalau maupun data lain pun bisa, ini tinggal ya datanya mana yang bakal kita coba gitu, nah tetap bakal bisa. Nah, jadi gambarannya sih seperti itu. Jadi caranya lebih mudah, lebih praktis jika kita melakukan perhitungan. Ya mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari pelajaran ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.